kita. Kenapa? Ya karena kita nggak mampu bersaing. Banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Bahaya. Wong yang di sini aja ini, walaupun kelihatannya guyup-guyup, rukun-rukun, bareng-bareng duduk di sini, tapi ada persaingan kok. Mesti. Ada. Ada. Temennya udah bangun rumah, aku juga harus bisa bangun rumah. Ada nggak yang kayak gitu? Temennya itu udah beli mobil, aku juga harus bisa beli. Maaf, karena nggak sabar menghadapi persaingan, akhirnya pengen cepet banyak duit, berbagai cara ditempuh. Sampai ada yang renten, maaf, nganak nih duit, ngutangi cecek, bayarnya bajul. Bahkan maaf, ada yang menipu temennya sendiri. Sampai temennya disuruh gadein apa, paspornya jadi jaminan. Ada. Ya itu orangnya yang ngomong itu. Kejem banget. Gara-gara gak sabar menghadapi persaingan hidup. Pengen banyak duit, pengen cepet kaya, tapi salah cara keluar dari jalur agama. Tolong diperhatikan. Makanya sabar itu penting. Dengan kesabaran pula manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kesabaran pula manusia bisa menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk-makhluk yang lain. Yuk, kita bikin perbandingan. Yuk. Andelia plekenut. Pokoknya saya ngomong mengenai Hongkong itu hati-hati. Saya akan buktikan kalau manusia jadi tinggi derajatnya dengan kesabaran. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, diberi nafsu tapi nggak diberi akal. Allah menciptakan makhluk namanya manusia, dikasih dua-duanya, dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih akal. Ini perbandingannya 3 saja, biar nggak terlalu banyak. Nanti sampean uteknya gak tutup. Malaikat itu dikasih akal tapi nggak dikasih. Oh ya gak nyaut. Malaikat itu diberi akal tapi nggak diberi nafsu. Malaikat hanya punya akal, nggak punya nafsu, sehingga malaikat itu nggak punya keinginan. Hidupnya malaikat itu monoton, sesuai dengan apa yang dikhilqahkan Allah kepadanya, apa yang ditugaskan Allah kepadanya, itu saja. Karena malaikat nggak ada nafsu, sehingga malaikat nggak punya keinginan. Malaikat itu randuwe nafsu. Malaikat meskipun dia melihat ada makanan selezat apapun, senikmat apapun, nggak kemecer, nggak ngiler. Nah itu karena bukan malaikat, ya omongan mangan rupanya itu malaikat. Makanya dari tadi makan tak biarin naik. Aku cuma mikir, memang bukan malaikat. Ya wis biarin ket mau ngenang ini. Malah tak dongake muga-muga ora keselak. Padahal panganannya cuma ngono lho, panganan opo. Ya karena dia masih punya nafsu. Makanya ada makanan enak langsung disergap sama dia. Karena bukan malaikat. Kalau malaikat ketok panganan enak lezat kaya apa, gak kemecer, gak ngiler, gak kepingin. Malaikat itu melihat perempuan secantik apapun, enggak ser-ser, enggak kerenyeng-kerenyeng.
ketok wong wedok ayu kok ser-ser renyeng-renyeng, iku malaikat sarungan. Kaya sing apa? Salah aku nggak contoh. Enggak, malaikat sarungan. Enggak. Malaikat yang enggak punya nafsu. Makanya malaikat itu masih ketok bokong budi saya. Biasa, kate ser-ser kerenyeng-kerenyeng enggak biasa. Paling malaikatnya mau batin, Masya Allah, ada untuk kamu berhenti. Biasa. Enggak. Kene lho liwat kene. Mau ke kamar mandi. Ya itu sarungan itu, ketok bokong gede terus dipikir wali bokong. Makanya sampai ono tebak-tebakan, ono bagian. Apa bedane bokong ambek boto? Boto diwalik tetep boto. Ya wis. Ya Allah. Karena malaikat itu enggak punya nafsu, maka malaikat enggak pernah salah. Enggak ada ceritanya malaikat keliru, enggak ada ceritanya malaikat nakal. Malaikat enggak pernah salah. Halo. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi sampaikan, enggak ada yang dikorupsi. Misalnya wahyu dari Allah 10 ayat, sampaikan Jibril ini kasihkan ke Nabi, sama Jibril cuma dikasih 6, terus yang 4 dikorupsi, tidak ada malaikat kok korupsi itu, tidak ada. Yang korupsi itu bukan malaikat, yang korupsi itu bukan malaikat. Oh saya ngomong malaikat sarungan, bukan malaikat. Malaikat Israel gak mungkin salah jabut nyawa orang, gak mungkin salah orang. Kalau memang waktunya yang dicabut nyawanya ini, gak mungkin malaikat Israel jabut nyawa saya, tetap ini yang dicabut. Kau bisa digolei contoh. Gak mungkin malaikat Israel kok salah orang jabut nyawa, gak mungkin. Demikian pula malaikat Mikael pembagi rezeki, gak mungkin salah alamat, sehingga rezeki gak bakal ketukar. Kalau memang itu rezekiku, gak mungkin salah ini, tetap kesini. Curang. Malaikat gak punya nafsu. Malaikat itu hidupnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai apapun yang diperintahkan Allah kepadanya dan selalu patuh menuruti semua perintah-perintah Allah. Itu malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang punya nafsu tapi nggak punya punya nafsu tapi nggak punya akal, maka binatang nggak ada aturan. Dalam dunia binatang nggak ada undang-undang, dan binatang itu karena nggak punya akal sehingga dia nggak punya malu. Walaupun di tempat pengajian dia mangan-mangan. Bukan direkan kok aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak ini? Karena binatang nggak punya akal, dia nggak punya malu, punyanya hanya kemaluan. Jarang keliling desa, keliling kampung, gak katokan. Ya biasa, nggak malu. Karena dia nggak punya akal. Wedhus, mana tadi wedhusnya?
Kalau nafsunya lagi memuncak, dia nggak peduli banyak orang kebelet kudu pipis. Enggak sampai melangkah ini. Ya karena ini masih punya akal. Daripada nanti pipis di sini, ambil tutup dinding, mending ngajak koncoe. Sing gak pakai iso ngempet iku sing lemu-lemu. Ya monggo tapi balik, Mbak. Kuduan ngarep karo bule aku dulu lemu. Kita mau sampai pipis ini. Ngerti aku. Iku antri ning jaba mang wis suwe. Tapi pipis nomo-nomo nggone wong lanang. Kan mlebu sik engko tengah-tengah pipis, tapi balik iku. Sorry ya. Wedhus itu kalau nafsunya udah memuncak, nggak peduli banyak orang. Kudu pipis pinggir jalan akeh wong ya tur. Nah sekarang mau manusia yang dikasih akal, banyak orang kok dia bisa pipis di tepi jalan padahal banyak orang tur. Mari yo gak cewek nggih obat maksudnya obat kabeh. Berarti padha karo lek bojomu model ngono kuwi nguyuh pinggir dalan gak cewek berarti bojomu. Berarti sampean bojone. Ya Allah, aku tuh nyeramai. Nyeramai bojo wedhus ya. Bukan saya loh ya ngomong. Kan bukti lama gak apa-apa. Ini jenenge wedhus nyeramai wedhus. Ya karena wedhus gak punya akal. Wedhus lanang ketok wedhus wedok kok kadoan. Wedhus wedoke mlaku, atik bokonge ter. Ambek bokonge apa bodoke ditit. Wes ora peduli akeh wong mlayu tau pai clingkrik. Ora peduli wis mbok apa terusan. Karena memang dia enggak punya akal. Lah sekarang kalau orang clingkrik gue gak ada aturan ini, gak pakai ini kok moro clingkrik. Berarti podo karo ada nggak kira-kira? Nggak ada. Sekarang kudusnya ya jilbaban. Tobat. Ambil Afrika barang. Halo, coba ngomong kudusnya sarungan. Ya, aku sok hari ini celana. Maaf, itu karena apa? Karena nggak ada akal. Lah manusia dikasih akal, lah kok perilakunya berarti lebih parah daripada dadah gini lah. Sekarang manusia itu diberi akal, diberi nafsu. Kalau akal bisa menguasai nafsu, kalau akal bisa mengendalikan nafsu, akal iso nyadar nafsu, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik wajar, malaikat api lumrah, karena malaikat gak ada nafsunya, gak ada tantangannya kok. Coba malaikat dikasih nafsu, gak jamin aku lihat malaikat api-api. Nanti ini dia gak dikasih nafsu kok menggaya. Coba misalnya malaikat dikasih nafsu, loh, manusia dikasih nafsu yang tiap saat mengajak pada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu, tapi bisa dikendalikan oleh akalnya. Maka manusia seperti ini lebih hebat daripada malaikat, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Sama-sama di surga, nanti derajatnya lebih tinggi manusia daripada malaikat. Malaikat jadi pelayan manusia, malaikat mengakui hebat itu manusia, dikasih nafsu tapi mampu dikendalikan oleh akalnya. Kita para malaikat andaikan dikasih nafsu belum tentu bisa kayak manusia. Kan nafsu sama akal ini tiap hari bertempur dengan dahsyat. Kalau akal kalah oleh nafsunya,
justru nafsu yang menguasai akalnya, maka manusia seperti itu lebih bejat daripada binatang. Tadi sudah kita contohkan. Nah, manusia mengendalikan nafsu ini dengan kesabaran. Ramadan kemarin sebulan penuh kita dididik agar menjadi orang yang sabar. Termasuk maaf, nyari duit itu susah. Susah apa susah? Repot apa repot? Capek apa capek? Begitu duit sudah kita dapat, ternyata dalam duit itu ada haknya orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam duit yang kita dapat itu ada haknya orang lain yang sangat membutuhkan, baik dia minta atau dia nggak mau minta karena menjaga kehormatan. Bapak tolong diperhatikan, yang kita dapat dengan kerja keras, mbak-mbak, kopeng, wedhus popok. Kok aku ngomong mbak-mbak, tolong diperhatikan kok bapak-bapak. Ini jenenge wedhus popok ya. Aku mbak-mbak kan? Ya. Mbak-mbak perhatikan, jawab gak celok mbak, gak celok mbak-mbak. Tolong perhatikan, yang kita dapat dengan kerja keras itu sesungguhnya pendapatan bruto, pendapatan kotor yang boleh kita konsumsi, kita pakai, kita makan, kita gunakan, itu adalah yang neto, yang sudah bersih. Dari bruto menuju neto, dari kotor menuju bersih, itu ada proses, namanya zakat, namanya infak, namanya sedekah. Kalau tidak kita ikuti proses ini, berarti kotor-kotor kita konsumsi, namanya nggragas, bahasa Inggrisnya celuka. Podo karo disuguh lemper, dimbak, dipangan sak godhong-godhonge, sak biting-bitinge, disuguh iwak, dipangan sak ndas-ndase, sak ririne, sak telek-telek. Makanya ini sebentar lagi panitia keliling mau ngumpulin kok telek. Iki lo nyaute nang gendah kok. Mau ngumpulin pembersih. Gini ya, ya Allah ya dari. Sik to sabar sebentar. Kok beda ya karo yang sesi pagi ya? Duwe gak sesi pagi ki anteng ngono bocah iki. Sesi siang kan ayu tapi kok ngono niku. Ngangeni tapi ngangeni. Ambune wis rondok tengek. Yo ora ngece kok mungkin wong antri ket mari kok nambah wong apa kok. Dah. Ya Allah ya Karim. Pon. Yakin nggak kalau yang disedekahkan itu pasti diganti? Yakin boten? Percados boten? Mudah-mudahan bukan hanya percaya, tapi berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah sering kasih contoh, tidak ada habisnya uang yang disedekahkan. Kemarin saya sampaikan, mudah-mudahan masih ingat, harta yang kita makan ujung-ujungnya jadi kotoran. Betul? Dengerin dong sayang. Taman aja umek aja usrek. Wong rencana apa ini seri koin nih kok umek kayak ramai. Dari apa nih yang panas ademing ini Hongkong kok panas. Aku itu kemarin prediksi, tak pikir wah ini Hongkong insya Allah udah panas. Aku melihat postingannya anak-anak itu kan udah gak pakai jaket. Wah terus panas nyantai, gak bawa jaket nyantai. Tiba-tiba tutupnya ini wadem, makanya langsung tuku jaket itu. Nanya ini
itu sajane yo. Memang aku pamer weh. Pokoknya apa yang kalian nilai tentang aku itu bener weh. Sampai nilai aku pamer, memang iya. Sampai nilai aku sombong, memang iya. Coba weh. Mulanya aku awet bertahan sampai saiki. Weh. Ya ke pamer weh. Biar ini ya. Sekalian zaman tak pameri. Alhamdulillah. Saiki tanah pondok nambah wakil misalnya nambah wakil sampai saya kemarin ditanya ada berapa hektar, tak jawab akeh hektar aku baru hektaran nih. Alhamdulillah pembebasan tanah pondok saya ini tambah luas ya. Alhamdulillah yang sebelah barat itu tembus jalan raya, yang sebelah timur nambah terus sawah, pokoknya sawah itu ngomong tak tuku kabeh. Langsung kita wakafkan atas nama pesantren. Ini kali beberapa nanti tembus jalan raya. Masih ada berapa petak ya tembus jalan raya? Sekitar 4 petak. Itu ada satunya 16.000 meter, satunya sekitar 10.000. Masih ada 26.000 meteran. Itu nanti sampai jalan raya. Mohon doanya. Pokoknya rencananya tak beli sekalian. Tambah uang saya ini karena pesantrennya dan bangun terus santri mungkin 2.500. Untuk tahun pelajaran baru ini kita udah nolak Mbak. Jadi ya Allah ya dari saya itu sampai nggak tega saya. Ada orang tua bawa anaknya ke situ mau mondokkan anaknya Omae Sumatera, Kalimantan. Di situ sama anak-anak panitianya udah nggak diterima karena udah overload. Saya nggak pernah mau nemui. Kenapa? Gak tega untuk bocah-bocahan. Jadi yang nolak sama yang terima itu lebih banyak yang nolak. Untuk tingkat MTS lebih-lebih, udah dari dulu. Begitu link dibuka, nggak sampai berapa jam udah penuh. Karena kuotanya memang kita batasi 350 plus 50 yang jalur prestasi. Berarti mentok maksimal 400. Itu santri baru yang MTS. Sekarang kita nolaknya itu udah lebih 1.000. Yang MA masih ada. Ya Allah ya Karim, mohon doanya ya. Kenapa kita tolak? Kadang-kadang saya nangisnya itu nggak kuat. Ya Allah, orang tua pengen mondok nih anaknya udah mau mondok, mau sekolah, mau ngaji kok kita larang, kita tolak. Tapi di satu sisi fasilitasnya yang nggak cukup. Nanti kalau diterima semua manggon nih ngendi, itu loh. Kita kekurangan fasilitas. Padahal saya bangun tukang bukan saya. Jika pembantah saya kok. Itu nggak pernah berhenti bangun terus sampai saya bikin bangun. Nggak pernah berhenti. Lantai 3 sekarang tak tambahi lantai 4. Nggak cukup ya. Nggak cukup sampai sekarang. Ya Allah ya Karim, ini gara-gara sampean itu. Bantu terus. Lah aku lek bantuan kan piye carane kudu digawe. Ya tuku tanah ben bangun, tak emplok dhewe jeblos wetengku. Lah opo njupuk sakeh. Demi Allah akeh duitku ambek duitmu. Anjene aku sombong tak kandhani. Memang aku sombong, yakin akeh duitku timbang duit sampean. Dari makanya, tapi aku masih tetap memberi kesempatan kepada sampean tak jak bareng. Lah secara pribadi, akeh duitku ambek duit sampean. Lah aku kok ngemis, gak kanggo aku, kayak apa kanggo aku? Gitu loh maksudnya. Mulai gak kayak THR. Mantap aku. Lah nek kene yo gak mungkin. Lah nek ngomong kenal, sok main. Kenal. Ya Allah ya Karim. Ya kau sek. Saya udah ngomong berkali-kali, saya itu hanya maklar. Hakikatnya yang nanggung semuanya Allah. Wasilahnya jamaah, diantaranya jamaah dari Hongkong. Dosanya luar biasa, tepuk tangan untuk sama Allah. Makanya saya kan berkali-kali ngomong, dengan kita pas liburan, kontur monggo.
silaturahim ten pondok. Sampeyan iso keliling karo bangunan, aku melu bangun. $5. Ya biro-biro memang melu bangun kok. Itu loh. Nanti sampeyan ro tanai sak piro, anune sak piro. Ben gak diarani kok fiktif, ngoceh tok ngomong tok. Lah apa aku ngomong tok iki direkam. Akhirnya dirungokno wong sak donya. Wong sak donya pengen buktekno. Wah, akeh sing buktekno ning omah ning pondok. Kok ngapain Sherlock sono alamate kok Sherlock. Oh katrok ini. Sherlock. Sekarang mau bohong gimana? Parani rono kenyataannya piye? Sherlock. Takoni anak-anak di sana bayar apa enggak? Nah iki Masya